Buat orang yang mempunyai statement bahwa S1 tuh nggak penting, kuliah tuh, buat apa sih kuliah? Gini bro, kalau mau goblok, sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak orang bro. Soalnya statement-statement yang seperti itu sekarang itu lagi disebarluaskan gitu loh menurut gue. Terlebih di lingkungan gue sendiri. 3, 2, 1, intro. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, lu semua bisa panggil gue Niko atau Moni atau Niko Harmoni. Harmoni itu nama belakang gue, BTW. Di sini gue mau bahas sesuai tema S1 tidak penting ya. Sekarang banyak orang yang bilang bahwa S1 itu tidak penting. Buat apa sih lu kuliah? Ujung-ujungnya lu juga bingung cari kerja ya kan? Kalau dulu kita kuliah kita dapat ilmu yang nggak bisa kita dapatkan dari manapun. Ya cuman kampus sama dosen yang punya ilmu. Terus kalau sekarang itu lu bisa belajar dari mana aja. Ya itulah mengapa banyak orang yang memiliki statement bahwa kuliah itu kuno sekarang, bro. Alright. Terus di sini tuh gue gue bukan promosi suatu universitas atau apa ya, bro ya. Gue nggak kok ngajak kalian ayo kuliah gitu. Enggak. Maksudnya nggak gitu. Itu pilihan kalian maksudnya. Gue nggak memaksakan kehendak gitu. Alasan gue bikin podcast ini tuh nangkepnya orang-orang supaya kalian tuh lebih berhati-hati dalam memilih keputusan, lebih berhati-hati dalam menyombongkan diri. Kenapa kok gue nyebutnya menyombongkan diri gini? Kan ketika Anda menolak untuk berkuliah, ya. Tadi kan gue udah bilang, eh, ilmu sekarang tuh bertebaran di mana-mana. Ketika lu sinematografer atau videografer atau fotografer, lu bisa dapetin teknik seperti apapun. Selagi lu mau dan telaten berselancar di dalam internet, bro, atau ngikutin akun-akun yang menurut lu jadi trend center. Kalau gue sedikit cerita ya ini. Gue dulu pas SMK itu sebelum masuk ke dunia konten atau alias YouTube ya kan. Konten gue dulu ya apa sih garing kan gitu. Terus gue masuk suatu komunitas. Gue masuk komunitas yang ada di daerah Tulungagung. Gue masuk komunitas, gue dapat ilmu dari sana. Karena yang namanya komunitas, ya kan banyak orang, kita bertukar pikiran, sharing secara free atau cuma-cuma. Gue dapat banyak sekali ilmu dari sana, bro. Terus gue mulai kenal yang namanya apa sih film. Gue kepo apa sih yang namanya film. Terus gue kenal salah satu orang yang lumayan hobi, ya dia memiliki hobi di perfilman. Terus dia sharing. Gue awalnya kenal itu karena aku nggak punya sumber daya untuk bikin film, sedangkan ada salah satu temen yang dari komunitas juga ngajakin untuk bikin film. Oke, kayaknya kita bisa ajak nih mas ini ya kan. Kalau di desa kan kita manggilnya mas kan. Mas, mau nggak ikut bikin apa? Ikut serta ke bukan ikut serta sih, lebih tepatnya bantu-bantu kita-kita untuk ikut lomba film ini. Pada waktu itu ranahnya masih SMA, bro. Terus, oh ya, dia bersedia, gue berterima kasih banget. Sampai sekarang pun gue juga masih berterima kasih karena ilmunya, alhamdulillah, lumayan terpakai juga. Nah, gue bisa anggap beliau mentor pada waktu itu. Gue diajarin yang namanya script writing. Dari bikin perkenalan tokoh, pengembangan tokoh, sampai, ya, gue jadi belajar apa itu bab-bab yang di bahasa apa pelajaran bahasa Indonesia di SMK itu malah di luar. Di SMK gue gak itu malah gak dengerin sama sekali guru ngomong apa kan gitu ya. Namanya pas SMK kan kayak wah jenuh lah, di kelas kan jenuh, kalian pun mesti ngerasain hal itu kan. Gue masih belum sadar, oh ternyata pelajaran bahasa Indonesia itu lumayan penting juga ketika diterapin ke script writing. Gue sadarnya pada waktu itu. Nah, di situ gue dapat ilmu-ilmu kayak eh bukan hanya script writing, dari pengambilan gambar. Terus temen gue yang namanya Putra ya kan, kalian tahu yang sering jadi Pak Le itu.
dia belajar editing, pokoknya multi talent lah. Kita dimentori, full dimentori pada waktu itu sampai akhirnya kita mendapatkan juara umum, juara kedua kalau nggak salah. Terus piala ya gua langsung sebagai tanda terima kasih atas kontribusi. Ya menurut gue kalau gue nggak gabung ke komunitas ini, komunitas YouTuber di Tulungagung ini, gue nggak bakalan mencapai hal ini kan gitu. Makanya ya udah, sebagai rasa terima kasih, gue nggak bawa pulang pialanya, ini untuk prestasi komunitas gitu. Nah dari situ jadi kenal satu sama lain. Di situ kita sering tuh sharing-sharing tentang YouTube. Nah di situ kita berkembang. Gue sama teman-teman, gue kan ada 3 orang pada waktu itu. Lumayan berkembang, maksudnya kita belajar bareng, terus udah merasa, wah oke nih untuk ke jenjang selanjutnya ya. Intinya gue sama teman-teman pada waktu itu otodidak, mencari ilmu secara cuma-cuma alias gratis ya kan. Di situ kita pede. Ini ngaruh ke poin yang gue bilang tadi. Lu seberapa pede sih dengan prinsip seperti itu? Lu maksudnya gini, ketika lu menolak untuk ke jenjang selanjutnya, sepercaya diri apa lu akan ilmu yang lu dapat di entah di media sosial atau di lingkungan lu untuk lu eksekusi di kehidupan nyata. Memang banyak kemungkinan untuk berhasil ya. Tapi di sini kan gue ngajak untuk lebih berhati-hati kan. Bukan bukan kok melarang, ya kan? Gue siapa ngelarang-larang hidup lo? Hidup lo kan. Ya, sifatnya subjektif. Untuk setiap individu itu punya pilihan masing-masing untuk menjalani hidup kan. Nah gitu lah, gue di sini mau ngajak berdiskusi tentang sepercaya diri apa lu akan ilmu yang lu dapetin secara cuma-cuma itu tadi. Di cerita gue yang barusan, menurut gue sendiri masih muda, perjalanan gue masih panjang. Tapi sejauh ini yang menurut gue nggak masuk akal, bukan kok nggak masuk akal sih, realita, realita di dunia nyata, ketika lu mau punya koneksi sebesar apapun, mau punya temen sebanyak apapun, atau support system sekuat apapun supportnya, yang nentuin jalan hidup lu itu lu sendiri apa mereka sih? Dari gue sekarang. Maksud gue, yang namanya temen, koneksi, atau apalah orang-orang di sekitar lu selain lu sendiri, pasti juga memiliki prinsip masing-masing. Pasti memiliki tujuan hidup masing-masing ya. Dan gak selamanya bisa sama lu. Kan gitu. Terus zaman juga, sekarang ngomongin zaman itu gak mundur bro. Zaman itu maju. Zaman itu terus berubah. Tuntutan hidup pun terus berubah. Lu sepede apa bisa berkembang secara otodidak sekarang? Sampai kapan? Sangkalan pertama gue. Untuk orang yang bilang S1 itu tidak penting. Yang merasa udah bisa otodidak. Terus, kasus kedua itu ketika lu lulus sekolah, terutama di lingkungan gue. Nggak nggak keseluruhan tapi mayoritas dari teman-teman gue itu ketika lu lulus sekolah langsung ke dunia kerja, ujung-ujungnya apa bro? 1 bulan 2 bulan oke lah, 3 bulan 4 bulan mulai sulit, 5 bulan 6 bulan mulai buka online shop online shop, 7 bulan 8 bulan 9 bulan 1 tahun 2 tahun oke baru dapat kerja kan gitu. Yang gue temuin pertama, kenapa kok susah cari kerja? Cari kerjaan sebenarnya menurut gue itu nggak sesulit itu sih bro. Tergantung lu punya value yang seperti apa. Gue sendiri ya, sebelumnya maaf, gue sendiri kalau disuruh kerja yang agak berat, badan gue kan kecil ini. Badan gue tuh kecil bro. Terus kalau untuk yang melebihi kapasitas gue tuh jujur gue nggak bisa. Kan pikiran seperti itu. Maksud gue tuh sebenarnya ada kerjaan, tapi kan gue nggak bisa ngambil karena gue itu bukan itu melebihi kapasitas gue ya kan gitu. Biasanya tuh anak-anak tuh kayak gitu.
Anak-anak yang baru lulus. Perfeksionis. Terlalu perfeksionis. Perfeksionis dalam hal mencari kerja, bukan bekerjanya. Fase-fase apa ya istilahnya? Idealis. Idealis. Oh, oh. Terus maksud gue ngomong gitu apa? Ini ngaruhnya ke mental. Ketika ketika lu memilih untuk berjenjang di pendidikan terlebih dahulu, kan nggak mungkin kalau di dalam jenjang pendidikan selanjutnya itu mental kalian nggak tertata, ya kan? Mental bekerja, etos kerja lah. Otomatis di situ kan ditata, bro. Menurut gue, ketika setelah sekolah, lu memilih untuk berjenjang, lu lebih tertata. Cara bekerja lu mungkin lebih tertata daripada yang, ya sorry ya, mungkin lebih berbeda. Terus ada pertanyaan kayak, lah, sorry ya, S1 itu 4 tahun lu kuliah, lu keluar, lu susah cari kerja. Di sini gue sendiri juga jadi agak bingung. Bingungnya gini, menurut gue di dalam dunia perkuliahan itu lu dapat mentor nyata. Menurut gue yang gue dengerin dari beberapa privilege anak-anak kuliah tuh sebenarnya kayaknya ada hal seperti itu. Jadi kan balik lagi ke pribadi masing-masing. Lu 4 tahun ngapain aja kan gitu. Atau lu juga perfeksionis seperti fresh graduate yang baru aja gue omongin di awal. Kembali lagi ke karakter kan. Karakter orang yang berpendidikan sama enggak itu kualitasnya udah beda menurut gue. Terus kalau lu mau nyalahin suatu individu atau lembaga kan tetap itu nomor sekian. Nomor pertama kan diri lu sendiri menurut gue. Lu udah semaksimal apa, lu udah seberusaha apa, lu punya prinsip yang kayak gimana, pedoman yang kayak gimana, punya mental yang kayak gimana ya kan, sekonsisten apa, terus sekerja keras apa kan gitu. Nah, lu sehebat apa sih kan gitu. Tapi gue bisa kok mulai wirausaha dari sekarang. Ya udah coba aja, bro. Itu terserah lu sih, itu kan subjektif. Ya itu kan terserah terserah kalian maksudnya. Gue di sini kan nggak ngajak kalian untuk ayolah berkuliah gitu kan, enggak. Ayolah S1 S2 enggak juga. Ngomongin dagang, dagang pun butuh karakter yang kuat kan. Karakter dan mental. Terutama selain karakter dan mental, itu ada manner alias sikap. Di manakah kalian mendapatkan sikap seorang wirausahawan? Pertanyaan gue. Jarang, bro. Kecuali lu bapak, sorry ya, orang tua ataukah sanak saudara seorang wirausaha, lu mungkin bisa, mereka mungkin bisa jadi mentor lu. Kalau lu sosok yang nol terus terinspirasi sama orang-orang yang udah di atas, terus kata-katanya lu jadiin pedoman, seberani apa sih lu ngambil resiko yang kayak gitu? Kalau di dunia pendidikan, otomatis menurut gue ya, tolong digaris bawahi, kalau menurut gue itu di dunia pendidikan lu pastinya dapat bener-bener mentor yang nyata, entah dari pengalaman atau teori ya. Terus di situ lu punya kesempatan untuk praktek. Maksudnya gini, soalnya lu bisa terus-terusan belajar hal-hal yang baru. Kalau gue sebagai orang yang gak di jenjang pendidikan berikutnya, maksudnya di perkuliahan, dunia perkuliahan atau universitas atau lembaga lain lah sebagainya, ya gue harus survive gitu. Gue harus kayak apa ya, kayak berjudi dengan kehidupan gitu bro. Kayak kita itu apa ya, mempertaruhkan waktu gitu loh. Soalnya waktu menurut gue ya juga lumayan berharga. Waktu itu selalu maju, bro. Kalian pun kan tahu akan hal itu. Terus step by step berwirausaha itu seperti apa? Kalian kan butuh karakter yang kuat juga di situ. Nah, ketika lu praktek di dunia pendidikan, insya Allah lu itu evaluasinya lebih cepat lah daripada orang yang raw alias mentah, langsung terjun ke lapangannya langsung. Gue berani ngomong gini soalnya gue juga sempet punya pemikiran kayak ya udahlah gue usaha aja lah, mungkin belum waktunya gue sukses kan gitu. Ya setelah gue evaluasi ya memang pendidikan itu lumayan penting bro, dari segi etika dan 2M, mental and manner.
Terakhir tuh gini, ini buat gue juga, buat orang-orang yang lagi dengerin gue. Ketika lu ngeremehin sebuah pendidikan, percaya diri apa lu akan ilmu yang lu dapetin saat ini untuk kehidupan nyata lu ke depannya. Gue Niko Harmoni. See you later. Siap.